Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ratnawati, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 1 kelompok 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan resume mengenai nilai dasar ASN berakhlak, khususnya akuntabel dan kompeten. Akuntabel. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, panduan perilakunya adalah 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis, 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Namun, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan yang ke-9 adalah konsistensi. Selanjutnya adalah kompeten. Dalam konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Adapun panduan perilakunya, 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, 2. Membantu orang lain belajar, 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 210 sampai dengan Pasal 212, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. 1. Mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. 2. Bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Dan 3. Bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah adanya hak pengembangan pegawai, di mana sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini untuk mewujudkan ASN profesional, kompeten, dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Setiap ASN berpotensi menjadi terbelakang secara pengetahuan dan keahlian jika tidak belajar setiap waktu seiring dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Untuk itu, penyesuaian paradigma selalu belajar melalui learn, unlearn, dan relearn menjadi penting. Lebih lanjut, proses pembelajaran tersebut di atas dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama,
berpikir terbuka dengan belajar hal yang berbeda. Kedua, cari perspektif orang lain. Dengan cara ini menyadarkan kemungkinan pihak lain itu bisa jadi tahu lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Hal ini membuka perspektif dan belajar dari orang lain. Demikian resume mengenai nilai dasar ASN berakhlak, khususnya akuntabel dan kompeten yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.